Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Permana. Alhamdulillah, akhirnya bisa syuting lagi teman-teman. Kembali lagi karena udah bisa syuting. Nggak bisa, sebenarnya gini, bisa syuting. Selama ini udah jarang syuting itu karena kameranya lagi dipinjam. Dari mulai tanggal 10 Oktober minjemnya, sampai sekarang masih belum dikembaliin karena proyeknya belum selesai. Jadinya belum sempat syuting lagi. Nah, daripada nggak syuting-syuting dan janjinya tuh baru dikembaliin nanti tanggal 25 November. Daripada nggak syuting-syuting, ya udah aja. Sekarang kembali syuting lagi pakai handphone. Mungkin teman-teman yang nonton nggak peduli, tapi karena ini segmennya segmen curhat, aku juga sekalian mau curhat ya. Bete banget, kesel banget ya nggak bisa berkreasi itu. Buat orang-orang yang senang berkreasi, senang berkarya, nggak bisa berkarya karena persoalan tools itu ngebetein. Tapi mudah-mudahan dari pertemuan kali ini dan selanjutnya kita mulai bahas lagi soal curhatan-curhatan yang masuk ya. Nah, diawali dengan saya curhat teman-teman. Jadi sampai video nanti tanggal 25 November ke depan, ini video-video akan diproduksi di handphone lagi. Ya, kembali ke zaman dulu ya. Jadinya nggak bisa 4K dan kayaknya lebih mudah buat diedit. Nah, makanya konten-kontennya ngomongin curhat aja sekarang kebanyakan. Ya, yuk mari kita masuk ke curhatan yang sudah masuk. Ini menarik nih ya curhatannya. Assalamualaikum Kang, katanya. Dulu waktu kecil, setiap saya dibawa ke kantor ibu saya selalu bilang ke teman-temannya kayak gini. Gak mirip aku kan? Hitam kan? Cakepan ibunya kan? Gitu ya. Mungkin bercanda, tapi sepertinya masuk ke alam bawah sadar saya. Saya tuh ke sahabatnya kita yang curhat ya. Tiap inget hal itu, air mata saya mengalir dan dada rasanya sesak ya. Bingung gimana caranya biar air mata nggak ngalir kalau ingat. Terima kasih sebelumnya. ini dibully tanpa sadar. Kenapa istilahnya dibully? Mungkin teman-teman pernah nonton video saya yang ngomongin soal bullying ya. Jadi bullying itu ketika orang lain melukai, ada seseorang yang melukai dan menyakiti perasaan orang lain, tapi orang lain ini tidak berdaya untuk membalas. Itu namanya dibully ya. Jadi kalau ada seseorang, jadi kalau kita disakiti sama orang lain, diledek sama orang lain, dan kita tidak berdaya untuk membalasnya, tidak berdaya, bukan membalas ya, tidak berdaya untuk mencegahnya, tidak berdaya untuk menyakiti balik gitu ya, membalas, tidak berdaya untuk merespon, saking tidak punya daya, itu namanya dibully namanya. Nah ini nih si sahabat kita yang curhat ini dalam kondisi masuk dalam kategori dibully sama ibunya, tapi dulu. Dan ini kejadiannya waktu kecil katanya, dibawa ke kantor ibunya suka bilang ke teman-temannya, nggak mirip saya kan, gitu ya, hitam kan. Nah, kejadian itu membuat sahabat kita yang curhat ini terngiang-ngiang, dan tiap kali ingat kejadian itu dia mengalir air matanya. Nah, pertanyaannya apakah itu trauma? Bukan ya, itu bukan trauma karena itu disadari betul. Jadi bukan masuk alam bawah sadar, tapi memang itu terngiang-ngiang, ingatannya kuat dan muncul. Itu bukan alam bawah sadar, itu sadar. Disadari bahwa ada kejadian yang menyakitkan yang terus-terusan diulang oleh memori kita. Nah, penyebabnya kenapa? Nah, kita telaah ketika sahabat kita yang curhat ini masih kecil ya. Nah, beliau ini waktu kecilnya itu, jadi gini, barangkali yang perlu teman-teman tahu, kenapa ini penting ya. Ketika kita kecil itu kita butuh satu rasa kepercayaan. Yang rasa percaya, diberikan rasa kepercayaan, diberikan rasa keamanan ya, sehingga kita merasa secure, merasa aman. Namanya security. Nah, kalau kita kemudian dikasih rasa aman, ya, dua hal ya,
aman dan nyaman, ya, safety and comfort oleh orang tua kita, baik secara fisik, perlindungan keamanan secara fisik, kenyamanan secara fisik, atau keamanan dan kenyamanan secara psikologis, safety and comfort. Nah, ketika anak atau kita waktu kecil, ketika anak kecil diberikan safety and comfort, maka dia akan attach, akan lekat, akan nempel. Dan dengan attachment itu, dengan kelekatan itu, si anak itu akan membangun security. Nah, sebaliknya, orang yang nggak attach, orang yang kemudian nggak dikasih rasa safe and comfort, maka dia jadi gimana? Dia jadi insecure. Gitu. Siapa? Anaknya yang insecure. Gitu, satu itu. Yang kedua, soal security insecurity. Yang kedua adalah soal identitas. Jadi anak itu kemudian membangun identitas dirinya dari apa yang disampaikan sama orang tua. Nah, identitas itu ngebangun self-esteem, harga diri. Nah, identitas ini ngebangun apa? Kepercayaan diri. Itulah kenapa sebabnya banyak orang tua yang bilang, aduh cakep, walaupun anaknya memang gak cakep-cakep amat, tapi disebut cakep, pinter, baik, soleh gitu ya. Jadi disebut kalimat-kalimat kata-kata yang baik supaya apa? Supaya anak kemudian membangun identitas. Makanya hati-hati memberikan sebutan pada anak ya, dut, ireng, item gitu ya. Itu kemudian ngasih identitas. Nah, ini kebayang ya, sahabat kita yang curhat tadi itu combo, dapat double, dapat dua hal yang barangkali safety dan comfortnya nggak dikasih, juga soal identitasnya pun nggak terberi. Jadi wajar banget buat sahabat kita ini kalau sampai sekarang suka terngiang-ngiang dan juga merasa sesak di dada, bahkan sampai menangis. Kenapa? Satu, karena barangkali isu itu masih belum termaafkan. Sahabat kita ini masih belum bisa memaafkan ibunya, gitu. Ya, apakah yang salah ibunya? Ya, terlepas dari benar salahnya ya. Yang terpenting itu bukan soal si ibu sekarang. Yang terpenting adalah soal sahabat kita ini. Poin utamanya adalah sahabat kita ini supaya bisa selesai dan rilis sama dirinya, dia harus mampu memaafkan ibunya dan harus mampu membangun safety dan comfort supaya dirinya secure saat ini dan mampu membuat dirinya punya self esteem, harga diri dan kepercayaan diri lagi dengan ngebangun identitas dirinya saat ini. Jadi ini terlepas dari apapun yang dilakukan sama ibunya, dan kita memang harus birrul walidain, berbakti pada orang tua, maka fokusnya jangan nyalahin ibunya, tapi kita fokus, kita bantu sahabat kita ini gimana caranya supaya dapat dua hal tadi. Dia mampu ngebangun safety dan comfort versinya sendiri supaya dia secure sama dirinya. Itu jangan minta ke orang lain, dibangun sama diri sendiri. Yang kedua, gimana caranya dia punya dan bisa ngebangun identitasnya atau identitinya supaya dia punya kepercayaan diri lagi sama self esteem lagi. Harga dirinya itu, keberhargaan diri, kebermaknaan dirinya muncul lagi. Ya. Nah, kalau ingat itu, barangkali si sahabat kita ini kemudian sesak. Kenapa? Karena orang lain mah dapatnya itu barangkali dari orang tuanya, si safe and comfort ya, si positive self identity-nya tuh dapatnya dari orang tuanya. Sahabat kita enggak. Mudah-mudahan sesaknya itu bukan karena sahabat kita ini tidak percaya diri, nggak comfort, nggak safe ya, tapi karena mungkin ngerasa, duh kasihan aku ya, kalau orang lain mah dapat dari orang tuanya, aku mah enggak. Begitu. Nah, sebagai kita, teman-teman semua yang nyimak video ini, mudah-mudahan video ini juga jadi pelajaran buat kita ya. Hati-hati naming atau nge-labeling panggilan anak, baik itu anak sendiri ataupun anak orang lain. Apalagi anak orang lain ya. Dan juga kemudian janganlah membanding-bandingkan fisik diri kita dengan orang lain, bahkan dengan anak gitu ya. Karena tadi hati-hati, anak kecil itu butuh hal penting, safety and comfort.
supaya dia punya rasa security, supaya nggak insecure pas sudah gedenya atau pas saat itu, dan juga ngasih identitas, terutama positive self identity. Yuk soleh, yuk baik, yuk jujur, gitu. Itu yang dipanggil. Kalaupun mau memberikan panggilan yang baik, supaya apa? Memberikan identitas baik, positif terhadap yang bersangkutan. Itu episode kali ini. Barangkali teman-teman punya komentar atau punya cerita ya yang sama tentang sahabat kita yang curhat ini, jangan lupa langsung aja, jangan segan untuk drop di kolom komentar. Mari kita berlanjut ke episode selanjutnya, di video selanjutnya tentunya. Untuk curhatan ini saya cukupkan sekian. Sampai jumpa. Zian Permana pamit. Yes, balik lagi, posting lagi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caught up in with your friends, you ain't even half man lying on you. You know that, got me a bag full of brick. You know that, control don't slow the pace and not go by. All this for real, drama make you feel. Fantasy and whip appeals, all I can give you. Kiss me more, we're so young, boy, we